Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Baiklah, sesuai dengan janji saya pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan belajar lanjutan dari konsep bilangan berpangkat, yakni sifat-sifat operasi pemangkatan. Nah, baiklah adik-adik, kita masuk materinya, sifat-sifat operasi pemangkatan. Nah, sifat yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, di sini adik-adik ada sifatnya untuk setiap A, M, dan N elemen bilangan real berlaku A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Di sini bahasanya adalah asalkan bilangan pokoknya sama, maka jika dia dikalikan maka pangkatnya ditambahkan adik-adik. Oke? Ini asalkan bilangan pokoknya sama, A sama A, kemudian jika dikalikan maka pangkatnya ditambahkan. Oke adik-adik. Nah, sifat yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, untuk sifat pembagian bilangan berpangkat, untuk setiap A, M, dan N elemen bilangan real, maka berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, bahasanya adik-adik, asalkan bilangan pokoknya sama, jika dia dibagi maka pangkatnya dikurangkan. Oke ya. Sifat yang ketiga, sifat pangkat dari bilangan berpangkat. Nah, di sini untuk setiap A, M, dan N elemen bilangan real berlaku A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka sama dengan A pangkat M kali N. Oke adik-adik. Jadi bahasanya adik-adik, di sini jika ada suatu bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dikalikan. Oke ya? Paham ya? Sifat yang keempat, sifat pangkat dari perkalian bilangan. Nah, untuk sifat pangkat dari perkalian bilangan ini, untuk setiap A, B, dan M elemen bilangan real berlaku dalam kurung A kali B pangkat N, maka sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Nah, bahasanya di sini, jika ada dua bilangan yang dikalikan kemudian dipangkatkan dengan bilangan M tertentu, maka kedua bilangan itu masing-masing dipangkatkan dengan M. Sehingga di sini A kali B pangkat M, maka A pangkat M kali B pangkat M. Jadi masing-masing A pangkat M, B juga pangkat M. Oke ya. Yang kelima, nah, sifat pangkat dari pembagian bilangan. Nah, untuk sifat pangkat dari pembagian bilangan ini, untuk setiap A, B, dan M elemen bilangan real berlaku A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Bahasanya di sini adik-adik, setiap yang ada di dalam kurung ini baik A maupun B itu dipangkatkan dengan M. Oke ya, jadi A pangkat M per B pangkat M. Nah, itulah kelima sifat-sifat operasi pemangkatan ya adik-adik. Nah, berikutnya kita akan masuk pada contoh soal. Nah, untuk contoh soal adik-adik, di sini saya ambil ada 5 contoh soal. Nah, untuk membuat adik-adik paham. Oke, jadi perintah soalnya adalah sederhanakanlah bentuk pemangkatan berikut ini. Nah, bagian A, P pangkat 5 kali P pangkat 10 kali P pangkat 4. Nah, bagian B, X pangkat 2 pangkat 4. Bagian C, 2 pangkat 6 bagi 2 pangkat 4. Bagian D, 3X pangkat 2Y di dalam kurung kemudian dipangkatkan 2. Bagian N, di dalam kurung A pangkat 7 kali B pangkat 5 per A pangkat 5 kali B pangkat 2 pangkat 2. Oke adik-adik, paham ya? Nah, untuk menjawab soal ini, kita akan lihat. Untuk menjawab soal ini, kita harus menggunakan sifat-sifat operasi pemangkatan yang telah kita pelajari di atas tadi. Nah, untuk soal nomor 1, ini kita bisa gunakan sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, sebab apa? Di sini semuanya bilangan pokoknya sama, P, P, P. Maka, kalau dia kali, pangkatnya ditambahkan adik-adik ya.
Sehingga di sini P pangkat 5 kali P pangkat 10 kali P pangkat 4, dia jadi sama dengan P pangkat 5 tambah 10 tambah 4. 5 tambah 10 tambah 4, hasilnya adalah 19. Sehingga hasil dari P pangkat 5 kali P pangkat 10 kali P pangkat 4 itu sama dengan P pangkat 19. Berikutnya, bagian B, X pangkat 2 pangkat 4. Nah, ini adik-adik, ini karena ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi dengan bilangan tertentu, maka ini kita gunakan sifat pangkat dari bilangan berpangkat. Nah, untuk menjawabnya, maka jika ada suatu bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi dengan bilangan tertentu adik-adik, maka pangkatnya dikalikan. Berarti X pangkat 2 pangkat 4 sama dengan X pangkat 2 kali 4. Nah, sama dengan X pangkat 2 kali 4 berapa? 8. Jadi X pangkat 8. Oke, lanjut. Untuk bagian C, sama seperti sifat yang di atas tadi. Nah, kita bisa gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, 2 pangkat 6 bagi 2 pangkat 4. Karena bilangan pokoknya sama-sama 2, maka sesuai dengan sifat di atas, sifat pembagian bilangan berpangkat di atas, maka pangkatnya itu kita kurangkan, sehingga 2 pangkat 6 bagi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 4 adik-adik, sama dengan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2, maka hasilnya adalah 4. Sehingga bentuk sederhana dari 2 pangkat 6 bagi 2 pangkat 4 itu adalah 4. Bagian D, adik-adik, ini kalau kita lihat, kita bisa menggunakan sifat pangkat dari perkalian bilangan. Karena apa? Di dalam kurung ini ada 3x pangkat 2y. Nah, ini ada 3x pangkat 2y, ada 3 elemen di sini. 3x pangkat 2 sama y. Kemudian dipangkatkan dengan 2. Begitu ya adik-adik. Maka sesuai dengan sifat pangkat dari perkalian bilangan, maka setiap yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan dengan 2. 3x pangkat 2 dipangkatkan 2, Y dipangkatkan 2. Oke adik-adik. Nah, kemudian 3 ini dipangkatkan 2 lagi. 3 pangkat 2. Oke, 3 pangkat 2. X pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, X pangkat 2 dipangkatkan 2 berapa adik-adik? Pangkatnya dikalikan 2 kali 2. Y pangkat 2. Oke. Berikut, karena 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, yaitu 9. Nah, X pangkat 2 kali 2. 2 kali 2 kan 4. Jadi 9X pangkat 4. Y pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah bentuk sederhana dari 3x pangkat 2y dipangkatkan 2 adalah 9x pangkat 4y pangkat 2. Oke, paham adik-adik? Berikut bagian E. Nah, untuk menjawab bagian E, di sini kita bisa melibatkan dua sifat. Yang pertama, sifat pangkat dari perkalian bilangan. Yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, untuk sifat pangkat dari perkalian bilangan ini kita gunakan untuk memangkatkan setiap yang ada di dalam kurung ini dengan 2, sehingga A pangkat 7 dipangkatkan 2, maka pangkatnya dikalikan 7 kali 2. Jadi A pangkat 7 pangkat 2 sama dengan A pangkat 7 kali 2. B pangkat 5 pangkat 2 sama dengan B pangkat 5 kali 2. A pangkat 5 pangkat 2, A pangkat 5 kali 2. B pangkat 2 pangkat 2, B pangkat 2 kali 2. Sehingga A pangkat 7 kali 2, A pangkat 14. B pangkat 5 kali 2, B pangkat 10. A pangkat 5 kali 2, A pangkat 10. B pangkat 2 kali 2, B pangkat 4. Oke ya. Sehingga adik-adik di sini kita bisa menggunakan sifat pembagian bilangan berpangkat. Karena apa? Ini sama-sama bilangan pokok A. Kemudian dibagi. Ini per ini kan bagi. Sehingga jadi A pangkat 14 dibagi dengan A pangkat 10, jadi A pangkat 14 dikurangi dengan 10 kali B pangkat 10 dibagi dengan B pangkat 4 sama dengan B pangkat 10 kurang 4. Sehingga hasilnya adalah A pangkat 14 kurang 10, A pangkat 4, B pangkat 10 kurang 6, B pangkat 6. Sehingga bentuk sederhana dari A pangkat 7 kali B pangkat 5 per A pangkat 5 kali B pangkat 2 pangkat 2 adalah A pangkat 4, B pangkat 6. Oke adik-adik, jika ada yang belum dipahami, adik-adik bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Selanjutnya adik-adik semua,
Nah, kita akan masuk pada latihan soal. Nah, adik-adik, di sini saya sudah buatkan latihan soal, ada 4 nomor. Soalnya, sederhanakanlah bentuk pangkat berikut ini. Nah, A 5 pangkat 3x pangkat 5y dikali dengan 5 pangkat 2y pangkat 4. B 2p pangkat 3q pangkat 5r pangkat 2 dibagi dengan 4p q pangkat 2r pangkat 2. Bagian C, x pangkat 5 par y pangkat 2z dipangkatkan 5. Bagian D, x pangkat 2 per y pangkat 2 dikali dengan 2x pangkat 4 per y pangkat 2 dipangkatkan minus 1. Oke adik-adik ya, untuk menjawab soal ini adik-adik perlu melihat kembali contoh soal yang telah saya berikan di atas, dan adik-adik juga perlu melihat sifat-sifat operasi pemangkatan yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba jawab ya adik-adik. Nah, untuk jawabannya adik-adik, yang pertama, bagian A, ini kita bisa menggunakan sifat operasi pemangkatan untuk sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, di sini adik-adik, 5 pangkat 3x pangkat 5y dikali dengan 5 pangkat 2y pangkat 4. Adik-adik, kita bisa lihat di sini ada bilangan pokok yang sama. 5 sama 5. X di sebelah. Nah, di sebelah tidak ada x ya adik-adik. Berarti x berdiri sendiri. Y ada y pangkat 4 di sebelah. Oke adik-adik, sekarang kita akan operasikan berdasarkan bilangan pokok yang sama. Nah, di sini 5 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 2, maka pangkatnya jadi ditambah. Jadi 5 pangkat 3 tambah 2. Oke, x pangkat 5 karena tidak ada teman ditulis ulang x pangkat 5. Y, di sini kan adik-adik y berdiri sendiri, tetapi y ini ada pangkat. Ada pangkat ya adik-adik, y pangkat 1, tapi pangkat satunya tidak ditulis. Sehingga y dikali dengan y pangkat 4, jadi y pangkat 1 tambah 4. Satunya dari mana? Satunya dari pangkat y ini, tapi tidak ditulis. Oke adik-adik, nah maka 5 pangkat 3 tambah 2, 3 tambah 2 itu kan 5, 3 jadi 5 pangkat 5. Nah kemudian x pangkat 5 tetap x pangkat 5, y pangkat 1 tambah 4 jadi y pangkat 5. Nah hasil akhirnya 5 pangkat 5 adik-adik itu sama dengan 3125, karena 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5 kali adik-adik, sehingga jadi 3125 x pangkat 5 y pangkat 5. Jadi jawabannya adalah 3125 x pangkat 5 y pangkat 5. Oke adik-adik, nah selanjutnya kita akan bahas nomor soal bagian B. Oke, untuk soal bagian B ini adik-adik kita bisa gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah di sini 2 tidak ada teman di sebelah 2, tetapi adik-adik bisa kita lihat 2 sama 4 ini sama-sama angka, jadi kita bisa pasangkan mereka berdua. Kemudian P pangkat 3 itu ada temannya P, Q pangkat 5 juga ada temannya Q pangkat 2, R pangkat 2 juga ada temannya R pangkat 2. Sehingga adik-adik hasilnya jadi 2 sama 4 dibagi 2 bagi 4, ini kita bisa tulis 2 per 4 adik-adik. Nanti selanjutnya kita bisa sederhanakan. Oke, P pangkat 3 dibagi dengan P, maka jadi P pangkat 3 dikurangi dengan pangkatnya P. Pangkatnya P itu kan 1, jadi P pangkat 3 dikurangi 1. Q pangkat 5, Q pangkat 5 dibagi dengan Q pangkat 2, jadi Q pangkat 5 dikurangi dengan 2, 5 kurang 2. R pangkat 2 dibagi dengan R pangkat 2, jadi R pangkat 2 dikurangi dengan 2. Sehingga 2 per 4 adik-adik kita sederhanakan, ini kita bagi 2, kita bagi 2, jadi 2 bagi 2 jadi 1, 4 bagi 2 jadi 2, sehingga jadi 1/2. P pangkat 3 kurang 1 kan 2, jadi P pangkat 2. Q pangkat 5 kurang 2, 3. Q pangkat 3. R pangkat 2 kurang 2, 0. Oke adik-adik. Nah selanjutnya adik-adik, di sini sisa 1/2 turun, P pangkat 2, oke, Q pangkat 3, oke. Tetapi R pangkat 0 sesuai dengan sifat pangkat 0
bahwa setiap bilangan real yang dipangkatkan dengan 0 kecuali 0 itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Oke adik-adik, jadi R pangkat 0 ini jadi 1 adik-adik. Kemudian setiap bilangan yang dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri, sehingga satunya tidak perlu dituliskan lagi gitu. Sehingga hasilnya adalah 1/2 P pangkat 2 Q pangkat 3. Oke ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal bagian C. Nah, untuk soal C ini, adik-adik kita bisa gunakan sifat pangkat dari bilangan berpangkat. Nah, di sini X pangkat 3 per Y pangkat 2Z dipangkatkan dengan 5. Nah, X, Y, Z. Kalau kita lihat adik-adik, di sini X tidak ada teman di bawah sini. Y juga demikian tidak ada teman di atas. Sama juga dengan Z, juga tidak ada teman. Sehingga adik-adik, ini kita bisa langsung operasikan keluar. Sehingga jadi X pangkat 3 dipangkatkan dengan 5. Jadi X pangkat 3 kali 5. Y pangkat 2 dipangkatkan dengan 5. Jadi Y pangkat 2 kali 5. Z dipangkatkan dengan 5. Jadi Z pangkat 5. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 3 kali 5, X pangkat 15. Y pangkat 2 kali 5, Y pangkat 10. Z pangkat 5. Sehingga hasil dari X pangkat 3 per Y pangkat 2 Z pangkat 5 adalah X pangkat 15 per Y pangkat 10 Z pangkat 5. Oke adik-adik, kita lanjut ke bagian D. Nah, untuk bagian D ini adik-adik, kita bisa gunakan sifat pangkat dari bilangan berpangkat. Juga kita bisa gunakan sifat perkalian sama pembagian dari bilangan berpangkat. Oke, yang pertama adik-adik, di sini kita gunakan sifat pangkat dari bilangan berpangkat dulu. Sehingga X pangkat 2 per Y pangkat 2 ini masing-masing dipangkatkan 2. Sehingga X pangkat 2 pangkat 2 jadi X pangkat 2 kali 2. Y pangkat 2. Oke. Kemudian adik-adik, sesuai dengan sifat pangkat bilangan negatif adik-adik, kalau dia dalam bentuk pecahan, maka 2X pangkat 4 per Y pangkat 2 ini dibalik adik-adik jadi pangkat positif. Sehingga di sini jadi Y pangkat 2 jadi di atas jadi pembilangnya, dan 2X pangkat 4 jadi penyebutnya. Sehingga jadi Y pangkat 2 per 2X pangkat 4 pangkat positif 1. Oke. Selanjutnya adik-adik, X pangkat 2 kali 2 yaitu X pangkat 4. Y pangkat 2 masih. Kemudian dikali dengan Y pangkat 2 pangkat 1 tetap Y pangkat 2. 2X pangkat 4 pangkat 1 tetap 2X pangkat 4. Oke adik-adik. Di sini adik-adik kita bisa lihat antara X pangkat 4 sama 2X pangkat 4 ini, X pangkat 4 sama X pangkat 4 ini sama-sama bilangan pokoknya X, sama-sama bilangan pokoknya X adik-adik. Sehingga karena dia ke bawah maka ini dibagi. Karena dia dibagi maka pangkatnya dikurang. Sehingga jadi X pangkat 4 kurang 4. Berikutnya Y pangkat 2 sama Y pangkat 2, sama bilangan pokoknya. Maka karena dia bagi maka pangkatnya dikurangkan. Jadi Y pangkat 2 kurang 2. 2 ini karena dia dibawa sebagai penyebut maka dia tetap jadi penyebut adik-adik. Tetap dia jadi dibawa per. Sehingga di sini jadi X pangkat 4 kurang 4 X pangkat 0, Y pangkat 2 kurang 2 Y pangkat 0. Sehingga X pangkat 0 sama dengan 1 ya adik-adik. Berikutnya Y pangkat 0 juga sama dengan 1. Sehingga 1 kali 1 adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1 per 2. Sehingga bentuk sederhana dari X pangkat 2 per Y pangkat 2 dikali dengan 2X pangkat 4 per Y pangkat 2 pangkat min 1 adalah 1 per 2. Oke adik-adik, demikian penjelasan saya tentang sifat-sifat operasi pemangkatan. Jika adik-adik ada pertanyaan, maka adik-adik bisa komen langsung di kolom komentar di bawah ini. Nah, adik-adik, di sini saya berikan soal tantangan. Nah, soal tantangan ini silakan adik-adik kerjakan. Dan adik-adik bisa post jawabannya di kolom komentar di bawah ini jika adik-adik berminat untuk menjawabnya. Oke, sekian penjelasan saya tentang konsep bilangan berpangkat untuk pertemuan 2 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.